Bab 1741, Arah Baru. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Faktanya, perangkat lunak ini mengurai data dengan sangat cepat, karena hanya kombinasi dari 1000 pertama, dan jumlah datanya tidak banyak. Namun, menurut perasaan Xia Ruofei dan lainnya, bila kemajuan berjalan sangat lambat. Ini tentu saja hanya ilusi. Akhirnya, bila kemajuan selesai berjalan, dan sebuah kotak prompt muncul, analisis berhasil. Chen Xuan berkata, "Saudara Xia, bukalah." Xia Ruofei sedikit gemetar ketika dia mendengar suara Chen Xuan, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Apakah itu berhasil atau tidak, datanya ada di sini, tidak perlu terlalu gugup." Aku belum pernah gugup sebelumnya, tapi sekarang aku tiba-tiba gugup." Chen Xuan tidak menyembunyikan kegugupannya, dan sepertinya tidak merasa malu. Bahkan, Mu Sheng dan Liu Manxia pun tidak bisa menahan rasa gugup di hati mereka. Mu Sheng lebih stabil. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Adik Xia, saya menyarankan agar kita berempat memeriksa hasilnya terlebih dahulu, dan yang lain menghindarinya untuk sementara. Bagaimana kalau?" Yang disebut orang lain secara alami adalah Mu Jianfei, Yu Xiner, Song Wei dan Ling Qingsui. Xia Ruofei berkata dengan acuh, "Tidak masalah." Awalnya, Song Wei dan Ling Qingsui tidak ikut serta dalam masalah ini. Melihat konten lebih sering mudah menimbulkan berbagai masalah. Jadi Song Wei dan yang lainnya datang ke sisi lain ruang tunggu dan menemukan sofa dari kejauhan untuk duduk dan menunggu. Xia Ruofei, Chen Xuan, Mu Sheng dan Liu Manxia berkumpul di depan laptop. "Aku membukanya," kata Xia Ruofei. "Membuka, buka." Xia Ruofei mengklik 2 kali folder data yang terselesaikan untuk membukanya. Padahal yang dihasilkan hanya 1000 dokumen teks, dan isinya adalah 1000 kombinasi pertama yang diurutkan. Ini juga merupakan ribuan kombinasi yang paling mungkin dipertimbangkan oleh superkomputer setelah perhitungan dan perbandingan yang rumit. Nama file setiap dokumen berupa angka numerik, dari 1 hingga 1000. Semoga semua perhatian tertuju pada artikel pertama. Xia Ruofei mengklik 2 kali untuk membuka dokumen ini. Dokumen pertama tentu saja adalah dokumen yang menurut supercomputing paling mungkin, dan juga yang paling dinanti. Namun, ketika semua orang melihat sekilas isi dokumen tersebut, mau tak mau mereka menunjukkan ekspresi kebingungan walaupun semuanya adalah kombinasi karakter Cina, mereka sama sekali tidak mengerti apa maksudnya, atau itu hanyalah sebuah kombinasi kata-kata tanpa arti apapun. Ada lebih dari 3000 floating point pada token, artinya panjang setiap dokumen hanya lebih dari 3000 kata. Xia Ruofei dan yang lainnya segera membaca dokumen itu. Dengan tingkat perkembangan otak para biksu inti emas, pada dasarnya mereka dapat menghafal isinya. Keempatnya bertukar pandang, semua ingin melihat apakah orang lain menemukan petunjuk, tetapi hasilnya jelas semua orang bingung. Pada akhirnya, Xia Ruofei berkata, "Mari kita baca artikel kedua dulu, dan baca beberapa artikel lagi." Selanjutnya, Xia Ruofei dan yang lainnya melihat 7 atau 8 dokumen berturut-turut, dan hasilnya semuanya sama, beberapa kombinasi teks yang tidak berarti. Faktanya, semakin tinggi angkanya, seharusnya semakin masuk akal. Bahkan yang pertama adalah kombinasi teks yang berantakan, jadi yang berikutnya tentu saja tidak jauh lebih baik. Hati Xia Ruofei mencelos, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dengan cara yang ketat, mereka tetap harus memeriksa 1000 dokumen tersebut. Xia Ruofei berkata kepada Chen Xuan, "Saudara Chen, mari kita keluarkan beberapa komputer lagi. Kami berempat akan mendistribusikan 250 dokumen. Kami akan menyelesaikan membacanya sesegera mungkin, dan kemudian mendiskusikannya." Chen Xuan berkata dengan frustrasi, "Memang benar begitu. Untuk program algoritma ini, Chen Xuan sebenarnya berusaha keras di dalamnya. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya ada kecenderungan untuk melakukan semua pekerjaan yang tidak berguna, dan suasana hatinya secara alami tidak jauh lebih baik." Xia Ruofei masih memiliki laptop di ruang Lingtu, dan Chen Xuan juga memiliki 2 komputer, jadi itu sudah cukup. Padahal, jika tidak cukup, Song Wei dan Ling Qingsui harus memilikinya. Keduanya baru saja mendapatkan cincin penyimpanan, dan mereka tidak sabar untuk memasukkan rumah mereka ke dalam ring. Barang-barang seperti laptop dan kamera SLR harus disingkirkan.
Salah satunya ada di ring penyimpanan. Xia Ruofei menyalin seluruh folder data ke hard disk seluler, dan kemudian meminta Chen Xuan untuk menyalin folder tersebut ke beberapa komputer lain. Xia Ruofei berkata, "Nah, sekarang setiap komputer memiliki folder data yang lengkap, dan 1000 dokumen sama, tetapi untuk meningkatkan efisiensi, kami berempat membagi pekerjaan, dan masing-masing melihat 250 dokumen, ini akan lebih cepat." Petik 2. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei dengan cepat menjelaskan, waktu mesin kami sampai jam 8 besok pagi. Situasi data sekarang tidak terlalu baik, jadi kami perlu mempercepat pemeriksaan. Jika kami dapat menemukan masalah dan menyelesaikannya di sebentar lagi, kita masih punya waktu untuk menjalankan programnya lagi. Ini baik, kita tahu. Dokumen dari 1 hingga 250, silakan periksa. Tuan Liu Gu secara khusus memeriksa dokumen dari 251 hingga 500, Saudara Chen bertanggung jawab atas dokumen dari 501 hingga 750, dan saya akan memeriksa bagian terakhir. Xia Ruofei dengan cepat menugaskan, setiap orang tidak memiliki perselisihan. Atur saja seperti ini, belum terlambat, kata Liu Manxia. Jadi, semua orang membawa laptop dan mulai memeriksa dokumen. Mu Sheng dan Liu Manxia dapat mempelajari pengoperasian dasar komputer dengan cara yang sederhana. Keempatnya bertindak sama, membalik-balik dokumen dengan cepat. Mata mereka dengan cepat menyapu layar komputer, kemudian roda mouse terus turun, dan sesekali terdengar klik mouse, yaitu menutup dokumen lama dan membuka dokumen baru. Semakin banyak Xia Ruofei memperhatikan, semakin dalam hatinya. Dia bertanggung jawab atas 250 dokumen terakhir, yang merupakan bagian dari 1000 dokumen teratas yang dianggap paling kecil kemungkinannya oleh superkomputer sebagai jawaban yang benar. Faktanya, setelah membaca beberapa dokumen pertama, Xia Ruofei merasa putus asa. Praktisi pada tahap inti emas memiliki perkembangan otak yang jauh melebihi orang biasa, sehingga kecepatan membaca dokumen sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua orang telah membaca 250 dokumen yang diberikan kepada mereka, dan Chen Xuan, yang paling lambat, tidak ketinggalan beberapa menit. Semua orang menutup laptop mereka dan berkumpul dengan bermartabat. Bagaimana? Xia Ruofei bertanya. Mereka bertiga menggelengkan kepala perlahan, dan Mu Sheng berkata, kecuali jika itu adalah bisikan, tidak ada yang fasih. Liu Manxia dan Chen Xuan juga mengangguk. Padahal, fasih adalah syarat minimal. Karena isi dari keputusan naga yang bangkit, pasti ada beberapa rahasia, tapi sekarang bahkan kelancaran sederhana pun tidak bisa dilakukan, yang sudah menjelaskan masalahnya. Faktanya, Liu Manxia, Mu Sheng dan lainnya selalu merasa bahwa situasi yang paling mungkin terjadi adalah adanya praktik yang tercatat dalam keputusan naga yang bangkit ini. Kalau dilihat sekarang, di ribuan dokumen ini, kelancaran dasarnya pun tidak ada, apalagi latihannya. Ekspresi Xia Ruofei sedikit merosot dan berkata, situasi saya sama dengan situasi semua orang. Meskipun belum ada yang membaca 1000 dokumen untuk menghemat waktu, hal semacam ini tidak perlu disembunyikan, karena setiap orang mendapatkan 1000 dokumen, dan setelah itu dapat dibaca dengan cepat. Kebohongan akan segera terungkap. Xia Ruofei melanjutkan, kalau begitu, kemungkinan besar data yang kami peroleh kali ini bukanlah jawaban yang benar. Mu Sheng, Liu Manxia, dan Chen Xuan mengangguk, ini hampir tidak diragukan lagi. Xia Ruofei berkata, mari kita analisis dulu. Dalam hal algoritma, saya dan saudara Chen bekerja sama untuk membangun, dan kami memeriksa berkali-kali, dan juga menyiapkan lingkungan simulasi untuk operasi uji coba. Situasinya sangat bagus, jadi kemungkinan masalah tidak besar. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei berhenti sejenak, dan kemudian berkata, meskipun saya tidak mau mengakuinya, saya masih merasa mungkin arah kita salah. Chen Xuan sedikit mengernyit dan berkata, algoritma kami didasarkan pada penilaian bahwa setiap floating point mewakili sebuah karakter. Jika penilaian ini salah, maka hasil yang benar secara alami tidak akan diperoleh. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, saya juga sangat meragukan bahwa penilaian dasar kita pada awalnya mungkin salah. Dari awal hingga akhir, Xia Ruofei tidak berpikir bahwa apa yang tercatat di Order of Rising Dragon adalah sebuah latihan. Karena dia memiliki lebih banyak informasi daripada Chen Xuan, Mu Sheng dan Liu Manxia.
Dia telah belajar dari Yuntai Jushi bahwa pola floating point pada Order of Rising Dragon akan berubah, pada dasarnya setiap 50 tahun atau lebih. Jika latihan yang direkam adalah latihan, bagaimana isinya dapat diubah? Bahkan karena sifat siklus ini, Xia Ruofei samar-samar merasa bahwa setiap floating point mewakili karakter di pagi hari. Tampaknya tidak masuk akal. Hanya saja semua orang merasa bahwa penilaian ini adalah langkah maju yang besar dan sangat mendekati fakta, sehingga Xia Ruofei dan Chen Xuan lebih mengoptimalkan algoritma berdasarkan ini. Sekarang nampaknya sangat mungkin bahwa penilaian dasar telah salah. Xia Ruofei ragu-ragu untuk memberitahu semua orang tentang perubahan periodik pola floating point. Berbicara memang lebih kondusif untuk bertukar pikiran, namun masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa menjelaskan sumber beritanya. Sebelumnya, seluruh dunia latihan belum mengumpulkan 5 token, apalagi 5 token akan digabungkan menjadi tatanan naga yang sedang naik daun. Bagaimana Xia Ruofei tahu bahwa pola mengambang pada tatanan naga yang sedang naik daun akan berubah secara berkala? Terlebih lagi, siklus ini masih 50 tahun, Xia Ruofei baru berusia 20-an. Xia Ruofei ragu-ragu lagi, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakannya untuk saat ini. Lagi pula, tidak masuk akal baginya untuk mendorongnya ke Tuan Yuan Ying yang tidak beralasan. Tidak ada catatan tentang Ordo Naga di dunia budidaya. Bagaimana senior Yuan Ying mengetahui hal itu? Xia Ruofei merenung sejenak, dan berkata, "Dua senior, dan saudara Chen, mari kita pelajari tokennya lagi. Mungkin ada beberapa informasi yang kita abaikan yang belum kita temukan." Museng mengangguk dan berkata, "Itu satu-satunya." Liu Manxia bertanya, "Teman Xia Dao, apakah kamu ingin mengumpulkan token semua orang lagi?" Setelah melakukan pemindaian definisi tinggi di kota terlarang, semua orang membongkar token tersebut dan menyimpannya secara terpisah. Xia Ruofei berpikir sejenak, dan berkata, "Lihat gambar yang dipindai dulu. Jika tidak ada yang ditemukan, ayo gabungkan tokennya." Resolusi gambar yang dipindai sangat tinggi, dan pada dasarnya semua detail dipertahankan, dan dapat diperbesar sesuka hati di komputer, sehingga lebih kondusif untuk mengamati detail token. Xia Ruofei membuka gambar yang dipindai di laptop. Semua orang bersandar di belakang Xia Ruofei dan diam-diam mengamati serta menganalisis gambar itu. Saat ini, emosi setiap orang agak tertekan. Lagi pula, saya selalu merasa bahwa saya sudah sangat dekat dengan jawabannya sebelumnya, dan bagian depannya selalu sangat mulus. Saya tidak mengharapkan hasil akhirnya, tetapi itu membuat semua orang berpikir. Suasana hati Xia Ruofei tidak terlalu terpengaruh. Setelah membuka hasil scan, dia menatap layar komputer tanpa berkedip. Dia terkadang mengamati keseluruhan gambar pola floating point, dan terkadang memperbesar sehingga satu floating point menempati seluruh layar, dengan cermat mengamati pola titik hitam pada floating point tersebut. Setelah beberapa lama, Xia Ruofei berkata, "Karena kemungkinan pola floating point ini adalah kata-kata sudah sangat rendah, maka apakah menurut Anda itu mewakili angka?" Chen Xuan menunjukkan pandangan yang bijaksana, dan berkata, "Bukan tidak mungkin. Angka mungkin mewakili koordinat, atau mungkin kata sandi. Jadi sebenarnya, ada banyak skenario di mana angka digunakan dalam konten terenkripsi." Museng dan Liu Manxia tidak banyak berhubungan dengan aspek ini, tetapi mereka juga memiliki pemikiran mereka sendiri. Museng berkata, "Saudara Xia, jika itu sebuah angka, meskipun retak, kita tidak dapat menilai apakah itu benar atau tidak. Teks juga dapat dinilai secara logis melalui konteksnya, jadi bagaimana cara menilai angkanya? Jika hasilnya salah, dan mencoba memecahkan kode digital berdasarkan hasil ini, hasilnya akan terburu-buru, dan hasil yang benar tidak akan pernah diperoleh." Setelah Xia Ruofei merenung sejenak, dia berkata, "Jika setiap pola floating point mewakili angka atau sekelompok angka, maka jawabannya harus unik, dan tidak akan ada banyak kemungkinan. Tapi masih ada satu hal, yaitu adalah, harus didasarkan pada premis bahwa penilaian ini benar, sama seperti sebelumnya, jika penilaian salah maka hasil digital tidak akan berguna." Liu Manxia berkata, "Mengapa kamu tidak mencobanya dulu?" Chen Xuan mengerang sedikit, dan berkata, "Saudara Xia, mari kita coba lagi ke arah ini. Bukankah masih ada beberapa jam waktu mesin lagi? Menurut arah pemecahan angka, jumlah perhitungannya tidak boleh terlalu besar.
Waktu sudah terlambat, dari. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke. Kita harus menyediakan setidaknya 2 jam untuk mengubah algoritma. Chen Xuan juga menggunakan otaknya dan berkata, dalam setiap pola floating point, terdapat hampir 60 atau 70 titik hitam. Jumlah totalnya tidak konstan, dan kombinasi peringkat dan kolom tidak konstan. Oleh karena itu, perbandingan penilaian algoritmik bersifat komparatif. Banyak. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa jawaban bilangan tersebut adalah biner, oktal, atau heksadesimal. Lagi pula, kita tidak tahu apa-apa sekarang, dan kita tidak bisa berasumsi begitu saja, adalah desimal. Dengan begitu beban kerjanya akan semakin besar. Chen Xuan sedikit mengernyit. Xia Ruofei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika beban kerjanya berat, saya harus mencobanya. Selain itu, tidak ada cara untuk menghentikan pekerjaan itu. Saya hanya dapat melakukannya sendiri. Saudara Chen akan membantu saya periksa kekurangannya. Oke, belum terlambat, Saudara Xia akan bekerja keras. Kata Chen Xuan, sebagian dari konten program algoritma ini masih dapat digunakan, tetapi beberapa bagian penilaian logis perlu ditambahkan, dan database yang terkait dengan bagian Tiongkok kuno yang banyak digunakan oleh Xia Ruofei pada dasarnya sia-sia. Disinilah para pembudidaya seperti Xia Ruofei dan Chen Xuan dapat menyelesaikan modifikasi dalam waktu singkat. Jika digantikan oleh programmer biasa, beban kerja seperti ini pasti tidak akan bisa diselesaikan tanpa waktu seminggu. Mu Sheng dan Liu Manxia tidak dapat menahan diri lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tinggal bersama mereka dan memberi dorongan spiritual pada Xia Ruofei. Song Wei dan Ling Qingsui melihat mereka berempat telah selesai berdiskusi, jadi mereka berjalan mendekat. Melihat ekspresi serius semua orang, Song Wei mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, Ruofei, ada apa? Hasil perhitungannya tidak terlalu bagus. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, mungkin arah aslinya salah, kami bersiap untuk mencoba metode lain. Song Wei dan Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Xia Ruofei menghabiskan banyak energi untuk masalah ini selama ini, tetapi tanpa diduga, mereka berada di jalan yang salah. Mereka berdua merasa pukulannya agak besar. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya telah siap secara mental untuk hasil ini. Legenda 5 perintah suci telah beredar di dunia kultivasi selama bertahun-tahun. Jika dapat dengan mudah dipecahkan oleh superkomputer, itu akan menjadi tidak normal. Mentalitas Xia Ruofei memang jauh lebih damai dibandingkan Chen Xuan dan yang lainnya. Alasan utamanya adalah dia memiliki perkiraan kesulitan yang lebih baik. Bagaimanapun, dia memiliki lebih banyak informasi tentang Yuan Ying, Master Yuan Shen, dan Zheng Longling dari dunia budidaya kuno. Song Wei mengangguk dan berkata, kalau begitu kami tidak akan mempengaruhimu, kamu harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Xia Ruofei mengangguk, dan duduk bersila di sofa sambil memegang laptop, membuka program algoritma asli sambil memikirkan rencana yang direvisi. Seluruh algoritma masih didasarkan pada gambar pindaian definisi tinggi. Bagian pengenalan gambar tidak perlu diubah. Ini terutama merupakan bagian penilaian logis. Diasumsikan bahwa setiap floating point mewakili sebuah angka atau sekelompok angka, dan setiap kelompok angka memiliki 2 angka masing-masing, 3, 4, dan angka-angka ini mungkin biner, oktal, desimal, heksadesimal. Berdasarkan pola matriks titik hitam di lebih dari 3000 titik mengambang, terutama titik mengambang dengan pola berulang, tentukan angka berapa atau array yang diwakili oleh setiap floating point berbeda. Jika Anda menggunakan otak manusia untuk membuat daftar atau menghitung, ini masih merupakan tugas yang mustahil. Namun jika menggunakan superkomputer, jumlah perhitungannya sebenarnya tidak banyak. Bahkan dibandingkan dengan metode lengkap sebelumnya yang mencantumkan setiap kemungkinan kombinasi karakter Cina, jumlah penghitungannya jauh lebih kecil. Xia Ruofei membuka dokumen baru dan mencatat beberapa pemikirannya. Pada saat ini, suara orang awam Yuntai tiba-tiba muncul di benaknya. Nak, apa yang kamu lakukan? Yuntai berkata sambil tersenyum, apakah orang tua ini sudah lama melakukan retret? Saya harus mengatakan bahwa retret itu nyaman, dan bangunnya menyegarkan. Xia Ruofei terkejut, dan buru-buru berkomunikasi dengan orang awam Yuntai menggunakan pikiran spiritual, senior Yuntai, kamu akhirnya keluar.
Hei, dengarkan ini, kamu sangat merindukanku. Kata orang awam Yuntai sambil tersenyum. Kami telah mempelajari rahasia Seng Longling baru-baru ini. Xia Ruofei berkata, ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Oh, kamu sudah mengumpulkan tokennya. Ketika orang awam Yuntai mendengarnya, dia langsung tertarik, saya benar. Apakah itu menjadi koin dengan kata, Tanglong, dan pola floating point token? Tentu saja apa yang dikatakan pendahulunya tidak mungkin salah. Kata Xia Ruofei. Lalu apakah kamu menggosok pola floating point? Orang awam Yuntai langsung bertanya. Itu harus digosok. Xia Ruofei berkata dengan ragu-ragu, saya telah memindainya dengan kamera resolusi tinggi, yang lebih jelas daripada menggosok. Benarkah? Coba lihat secara detail. Yuntai berkata dengan antusias. Xia Ruofei mengerang sejenak, dan berkata, senior, tunggu sebentar. Gambar pindaian resolusi tinggi ini disimpan di dua laptop Xia Ruofei. Laptop yang dia keluarkan tadi masih berada di dunia luar. Museng baru saja menggunakan komputer itu. Setelah membaca 250 dokumen pertama, dia baik-baik saja saat ini, jadi dia cukup membuka 700 dokumen yang tersisa dan memeriksanya kembali. Xia Ruofei berkata, Senior Yuntai, saya memiliki sesuatu yang mendesak, jadi saya tidak dapat menunjukkan kepada Anda gambar yang dipindai untuk saat ini. Setelah beberapa saat, komputer saya akan menjadi kosong dan saya akan menerimanya di ruang kecil untuk Anda referensi. Apa itu komputer? Yuntai bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Xia Ruofei telah secara khusus membangun saluran komunikasi sehingga orang awam Yuntai masih dapat berkomunikasi dengan pikiran spiritualnya di ruang peta spiritual, tidak mungkin bagi orang awam Yuntai untuk merasakan situasi dunia luar, jika tidak, Xia Ruofei mungkin akan terjebak di dalamnya, semuanya. Mata-mata, dia pasti tidak mau. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Xia Ruofei berkata, Senior Yuntai, izinkan aku bicara dulu tentang kemajuan kita dalam memecahkan rahasia Ordo Naga. Benar saja, ketertarikan orang awam Yuntai itu segera teralihkan, dan dia berulang kali berkata, Oke, wah, apakah kamu sudah membuat penemuan terobosan? Saya khawatir itu tidak mudah. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, kamu benar sekali. Senior PTZ, kamu telah melakukan kontak dengan Dragon Order. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada titik hitam di bola setiap floating point? Tentu saja, kata orang awam Yuntai tanpa ragu-ragu. Tidak ada ketegangan dalam jawaban ini. Toh, meski floating point itu hanya seukuran sebutir beras, namun titik-titik hitam di atasnya hampir tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang, namun hal ini relatif jika dilihat oleh penglihatan orang awam. Bagi para kultivator, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya? Petunjuk yang sangat jelas. Xia Ruofei melanjutkan, Senior Yuntai, saya tidak tahu apakah para senior di dunia kultivasi kuno telah mencobanya. Kali ini kami menilai bahwa setiap titik mengambang mewakili sebuah karakter, dan kemudian beberapa titik mengambang dengan pola matriks titik yang sama menunjukkan bahwa itu adalah teks berulang untuk menghitung konten yang direkam di seluruh 3000 floating point. Orang awam Yuntai tersenyum dan berkata, ini hampir merupakan penilaian arus utama di zaman kita. Meskipun saya belum berpartisipasi dalam penelitian yang relevan, saya sering mendengarnya, tapi kemungkinan ini hampir tidak terbatas, dan beberapa orang mengkonsumsinya. Ratusan tahun belum habis, dan distribusi floating point berubah setiap 50 tahun. Xia Ruofei berkata sambil berpikir, omong-omong, perubahan dalam 50 tahun belum tentu berarti buruk. Apa yang kamu bicarakan? Orang awam Yuntai bertanya dengan bingung. Senior PTZ, pola floating point ini berubah sekali dalam 50 tahun, tapi titik hitam pada bola floating point seharusnya banyak berulang, bukan? Xia Ruofei bertanya. Itu benar, kata orang awam Yuntai, beberapa orang telah secara khusus membandingkannya, 70% hingga 80% kombinasi matriks titik hitam akan muncul berulang kali. Tentu saja posisinya semua terganggu. Itu setara dengan banyak sampel. Xia Ruofei berkata, pola floating point yang berbeda adalah sampel yang berbeda, sehingga perhitungannya akan memiliki akurasi yang lebih tinggi. Sepasang pola floating point tidak dapat dicantumkan secara lengkap. Apa gunanya lebih banyak lagi? Yuntai Jushi membalas sambil tersenyum. Orang awam Yuntai tidak mengerti apa itu sampel,
dia tahu bahwa seseorang telah menghabiskan ratusan tahun mengkhususkan diri pada pola floating point, dan hasilnya masih nihil. Xia Ruofei berkata, jika para pendahulu mengatakan bahwa setiap floating point mewakili arah sebuah teks, kami telah mencantumkan semua kemungkinannya. Apa? Orang awam Yuntai terkejut dan bertanya dengan cepat, bagaimana caramu melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Itu lebih dari 3.000 kata. Kecuali beberapa floating point yang diulang, tidak ada petunjuk. Teruskan saja daftarnya. Xia Ruofei berkata, dan kemudian membuat keputusan, dan itu jelas tidak masuk akal, dan itu akan ditolak. Cantumkan semuanya. Orang awam Yuntai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, dan bertanya, berapa lama Anda menggunakannya? Mungkinkah saya telah ditutup kali ini, selama ribuan tahun? Xia Ruofei hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, dan buru-buru berkata, Senior Yuntai, jangan salah paham, kamu belum mundur selama beberapa hari. Kami menyelesaikan daftar lengkapnya, dan butuh waktu kurang dari totalnya 4 jam. 2 jam. Ini tidak mungkin, kata orang awam Yuntai. Apa yang dikatakan Xia Ruofei benar-benar di luar pemahamannya. Apa yang bisa dilakukan 2 jam? Bagi para kultivator, itu hanya jentikan jari. Kadang-kadang ketika memikirkan suatu masalah dalam kultivasi, beberapa jam telah berlalu dalam sekejap mata, dan tidak perlu membicarakan tentang retret. Beberapa hari, bulan, atau bahkan tahun adalah hal yang terjadi dalam sekejap mata. Sekarang Xia Ruofei memberitahunya bahwa butuh 2 jam untuk membuat daftar semua kemungkinan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Xia Ruofei menjelaskan secara singkat prinsip superkomputer, dan kemudian berkata, Senior PTZ, setelah kami menyelesaikan program algoritma, penghitungan dilakukan oleh superkomputer. Kecepatan penghitungannya sangat cepat, dan semua kemungkinan dihilangkan dalam 2 jam. Saya daftarkan lagi dan susun sesuai dengan besarnya kemungkinan. Tentu saja semua kombinasi disimpan, jumlah datanya akan sangat banyak, jadi saya hanya menyimpan 1000 kemungkinan pertama. Petik 2. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei berhenti sejenak, tetapi sebelum dia menunggu orang awam Yuntai bertanya, dia melanjutkan, sayangnya, kami baru saja memeriksa masing-masing dari 1000 kemungkinan ini, dan tidak ada kalimat yang lancar. Dengan kata lain, kami pada dasarnya telah mengesampingkan kemungkinan bahwa setiap pola floating point mewakili sebuah teks. Orang awam Yuntai tertegun beberapa saat sebelum dia berkata, artinya, setidaknya 60% biksu yang mempelajari tatanan naga di zaman kita, pada kenyataannya, berada di arah yang salah pada awalnya. Xia Ruofei berkata, meskipun tidak sepenuhnya pasti, kemungkinannya sangat tinggi. Xia Ruofei sangat yakin dengan program algoritma yang ditulisnya. Ia yakin meski dengan sampel yang lebih banyak, hasil akhirnya akan sama. Para biksu di dunia budidaya kuno tidak memiliki superkomputer. Mereka semua mengandalkan tenaga kerja untuk membuat daftar dan membuat penilaian. Selain itu, masa hidup para beku sangat panjang, sehingga beberapa orang menghabiskan ratusan tahun mempelajari tatanan naga, dan jika orang-orang ini mengetahuinya, saya memilih arah yang salah ratusan tahun yang lalu, dan saya tidak tahu apakah itu akan runtuh. Tentu saja, di mana para biksu tersebut sekarang masih belum diketahui. Saya tidak tahu apakah mereka dimusnahkan dalam sungai panjang sejarah, atau tempat misterius apa yang mereka kunjungi, seperti para pembudidaya di atas Yuan Ying yang menghilang lebih dari 300 tahun yang lalu. Pikiran Xia Ruofei sedikit menyimpang, dan karena berita mengejutkan ini, orang awam Yuntai tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan keduanya terdiam. Butuh waktu lama bagi Xia Ruofei untuk menyadari bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk melakukan suatu keperluan, waktu yang berharga masih sedikit terbuang sia-sia. Dia buru-buru bertanya, Senior Yuntai, di era Anda, apakah ada yang menganggap bahwa pola floating point dapat mewakili sebuah angka atau sekelompok angka? Orang awam Yuntai berpikir sejenak dan berkata, ada terlalu banyak orang, tetapi tidak banyak orang yang bersikeras pada rencana teks. Alasan penentangnya juga sangat sederhana. Jika lebih dari 3.000 angka, apakah itu intinya? Apakah mereka tidak memikirkan tentang enkripsi ganda? Xia Ruofei bertanya, ubah polanya menjadi angka, lalu gunakan hukum angka untuk memecahkan rahasia token.
Bukankah kemungkinan ini ada? Orang awam Yuntai berkata sambil tersenyum, kami tidak mengerti apa yang Anda katakan tentang enkripsi sekunder, tapi saya mengerti maksud Anda. Pada awalnya, sebagian besar praktisi yang mempelajari Tang Long Ling berpikir bahwa pola floating point sudah cukup rumit. Ini sangat rumit sehingga mungkin tidak dapat menembus seluruh kehidupan seorang kultivator. Jika hanya mewakili beberapa angka, tentu saja, tidak semua orang menentang pandangan ini. Oh, Xia Ruofei berkata, dengan kata lain, beberapa orang berpikir bahwa pola floating point mungkin mewakili angka atau sekelompok angka, bukan? Yuntai Jushi berkata, orang-orang yang berpegang pada arah ini mungkin kurang dari setengah dari mereka yang mempelajari Ordo Tanglong. Jumlahnya relatif kecil, dan mereka belum membuahkan hasil apapun. Tapi, dukung jumlahnya di antara para perencana, ada satu orang yang berperan penting dalam dunia kultivasi pada saat itu. Oh, Xia Ruofei tiba-tiba menjadi energik, senior Yuntai, tolong bicarakan secara detail. Xia Ruofei tidak bisa menahan muntah secara diam-diam. Ketika orang awam Yuntai berbicara tentang Rising Dragon Order terakhir kali, dia tidak mengungkapkan informasi tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa pola floating point tidak memiliki keteraturan, dan dia bahkan tidak menyebutkan matriks titik hitam. Apakah dia benar-benar menganggap hal itu tidak relevan, atau apakah dia sengaja menyembunyikan suatu informasi? Xia Ruofei juga berbisik di dalam hatinya. Orang awam Yuntai berkata, ada seorang senior yang dengan tegas mendukung faksi digital pada saat itu. Namanya adalah Yangshan, dan dia sudah menjadi biksu di masa out of aperture. Periode di luar aperture. Xia Ruofei terkejut. Dalam dunia kultivasi saat ini, tingkat kultivasi ini bukan sekedar legenda. Bagi para kultivator saat ini, bahkan tahap jiwa yang baru lahir berada di luar jangkauan. Ada tahap jiwa yang baru lahir di belakang tahap jiwa yang baru lahir. Ini adalah periode di luar bukaan, terlalu jauh, terlalu jauh. Yuntai Lai berkata, Yangshan bersikeras bahwa pola titik mengambang mewakili angka. Karena alasan ini, dia bahkan diolok-olok oleh beberapa biksu yang sama level. Ngomong-ngomong, Yangshan juga seorang ahli matematika. Menghitung, Xia Ruofei sedikit terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah ini masalah ayam dan kelinci di dalam sangkar? Dia tahu bahwa tingkat matematika Tiongkok kuno tidak terlalu tinggi. Tentu saja, perkembangan matematika di seluruh dunia juga masih dalam tahap awal. Termasuk 9 bab aritmatika, muncul di dinasti Han Barat, dan umat awam Yuntai seharusnya hidup di dinasti Qin. Orang awam Yuntai juga terkejut, dan bertanya, apa itu ayam dan kelinci di dalam sangkar? Xia Ruofei memikirkannya. Masalah ayam dan kelinci dalam satu kandang seharusnya dicatat pertama kali dalam Sun Tzu Xuanjing, dan matematika klasik ini muncul sekitar 1500 tahun yang lalu, jauh lebih lambat dari masa hidup orang awam Yuntai. Ia kurang paham tentang masalah klasik ayam dan kelinci dalam satu kandang, itu normal. Jadi, Xia Ruofei berkata, saya akan memberi contoh saja. Pertanyaannya seperti ini, hari ini ada kelinci pegar dalam satu kandang, dengan 35 kepala di atas dan 94 kaki di bawah. Xia Ruofei berbicara tentang masalah ayam dan kelinci dalam satu kandang, lalu tersenyum dan bertanya, tentunya masalah aritmatika dipelajari oleh Yangshan, bukan? Orang awam Yuntai tertawa dan berkata, bagaimana pertanyaan sederhana seperti itu bisa disebut aritmatika? Pengetahuan Yangshan mencakup cakupan yang luas, dan bagian aritmatika juga luas dan mendalam, termasuk metode Pitagoras, teknik Tianyuan, teknik pengembangan yang hebat, perekrutan, penumpukan, del. Xia Ruofei tertegun, dan mau tidak mau langsung mencari komputer di komputer dengan mesin pencari untuk metode matematika yang terdengar sangat muluk-muluk, dan kemudian diam-diam kagum. Apa yang dikatakan orang awam Yuntai, diterjemahkan ke dalam bahasa matematika modern, adalah teorema Pitagoras, persamaan orde tinggi, susunan kongruensi orde pertama, interpolasi orde tinggi, dan penjumlahan deret aritmatika orde tinggi. Meskipun dalam istilah matematika modern, isinya tidak terlalu maju, tetapi jika didasarkan pada latar belakang dinasti Qin, ini hanyalah sebuah trik sulap. Dalam ingatan Xia Ruofei, konten ini baru saja muncul hingga dinasti Song dan Yuan,
dan seorang kultivator senior yang tinggal di dinasti Qin telah mempelajari konten yang begitu mendalam bertahun-tahun sebelumnya. Anda harus tahu bahwa pengembangan sebuah doktrin bukan hanya kilatan cahaya dari seorang jenius, itu pasti akan menjadi 100 bunga yang bersaing untuk keindahan, dan banyak sekali karakter luar biasa dan berbakat yang dapat berkontribusi bersama untuk mendorong pengembangan doktrin tersebut. Dan Yang Shan ini hidup pada masa dinasti Qin atau bahkan lebih awal. Menghadapi permasalahan matematika yang rumit tersebut, tentu saja tidak ada bahan referensi. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia menelitinya sendiri. Ini bagus. Xia Ruofei juga mengesampingkan kebenciannya terhadap matematika kuno, dan bertanya dengan rendah hati, Senior Yuntai, Yang Shan saat itu, apakah Anda memiliki pandangan khusus tentang penguraian tatanan naga? Yuntai Lai berkata, Senior Yang Shan telah mempelajari Ordo Shenglong dalam waktu singkat, mungkin hanya 1 atau 2 tahun. Kemudian dia segera menyerah, dia menyimpulkan bahwa rahasia Ordo Shenglong terletak pada pola mengambang ini. Di atas, memecahkan pola floating point melibatkan aritmatika. Xia Ruofei bertanya dengan aneh, karena Yang Shan telah menentukan bahwa rahasia pola floating point perlu diselesaikan dengan cara aritmatika, dan dia sendiri adalah seorang ahli matematika, mengapa dia tidak melanjutkan? Bukankah dia tertarik dengan Rising Dragon Order? Petik 2. Yuntai berkata, tidak. Yang Shan secara terbuka mengatakan bahwa meskipun pencapaian aritmatikanya 10 kali lebih maju, sulit untuk memecahkan rahasia tatanan naga karena kelelahan tenaga kerja dan kompleksitas pola mengambang. Tapi itu di luar jangkauan tenaga kerja, jadi dia memilih untuk menyerah dengan sangat bijak, agar tidak membuang banyak waktu dan tenaga, dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Ada kilatan cahaya di benak Xia Ruofei, dan dia segera menebak situasinya pada saat itu. Pencapaian aritmatika Yang Shan ini benar-benar melampaui era itu, dan dia mungkin telah menghitung bahwa dia ingin sepenuhnya memecahkan pola floating point rahasia. Jumlah perhitungan yang diperlukan sangat buruk, jadi saya menyerah saja. Bagaimanapun, pengetahuan Yang Shan berada di luar era itu, dan pengembangan kekuatan spiritualnya mungkin telah mencapai tingkat yang menakutkan yang tidak dapat dipahami oleh Xia Ruofei, tetapi dalam kekuatan komputasi yang murni kompetitif, sangat mustahil untuk membandingkannya dengan superkomputer. Mungkin Yang Shan akan menyerah begitu saja tanpa melihat adanya harapan untuk retak. Namun skala sebesar ini tidak pernah menjadi masalah bagi superkomputer. Dengan kata lain, masalah terbesar yang dihadapi Yang Shan 2 atau 3000 tahun yang lalu tidak lagi menjadi masalah sekarang. Oleh karena itu, setelah mendengar berita tersebut, Xia Ruofei tidak kecewa, melainkan sangat senang. Karena ini menegaskan arah retakan mereka dari satu sisi, dan kesimpulan ini berasal dari tingkat matematika yang sangat tinggi, tentu saja lebih meyakinkan. Semangat Xia Ruofei bahkan lebih terangkat. Dia bertanya, Senior Yuntai, apakah masih ada pernyataan Yang Shan tentang Ordo Naga? Atau apakah dia meninggalkan karya klasik atau karya? Orang awam Yuntai tersenyum pahit, warisan Yang Shan seharusnya ditinggalkan, tetapi bagian tentang urutan naga sebenarnya tidak banyak. Lagi pula, Senior Yang Shan hanya mempelajari sebentar urutan naga, dan kemudian saya menyerah, dan tidak pernah menyebutkan masalah Tang Long Ling sejak saat itu. Orang tua itu juga terjadi secara kebetulan. Dia mendengar para tetua guru membicarakan masalah ini pada pertemuan di mana mereka bergabung dengan Tang Long Ling. Orang awam Yuntai berhenti sejenak dan melanjutkan, pada saat itu, semua orang menganggap pandangan Yang Shan sebagai pembicaraan setelah makan malam. Mengapa? Xia Ruofei merasa sangat aneh, Yang Shan sangat mahir dalam aritmatika, dan basis budidayanya juga sangat tinggi, dikatakan bahwa setiap orang harus lebih memperhatikan pendapatnya. Yuntai berkata sambil tersenyum, jika semua orang mengikuti nasihat Yang Shan, maka jangan mencoba melanggar tatanan naga sama sekali, karena Yang Shan merasa putus asa. Sebenarnya, siapa yang tahan godaan? Di zaman kita, ada banyak legenda tentang Order of Rising Dragon, dan beberapa di antaranya, meskipun mereka adalah kekuatan dari periode Out of Aperture, sangat menarik. Selain itu, kata Yuntai Laisi, di antara mereka yang telah mempelajari Ordo Tang Long, ada beberapa basis budidaya yang sebanding dengan Yang Shan, dan mereka telah menginvestasikan banyak waktu dan energi. Senior San muda menyerah hanya dengan beberapa kata.
Terlebih lagi, pada saat itu, hal itu dianggap sebagai perselisihan sekolah. Yang Shan bersikeras bahwa cara yang benar harus diselesaikan dari sudut pandang aritmatika, bahwa setiap floating point berhubungan dengan sebuah karakter. Mereka terus-menerus mencoba berbagai kombinasi karakter, dan beberapa bertahan selama ratusan tahun. Xia Ruofei diam-diam terdiam setelah mendengar ini. Perhitungan superkomputer dalam waktu kurang dari 4 jam membutuhkan kerja keras ratusan tahun dari Golden Core dan bahkan Master Yuanying dan Yuan Shen, dan mereka tidak dapat diselesaikan selama ratusan tahun. Dari sudut pandang ini, sungguh tidak mudah untuk mengatakan mana yang lebih baik atau lebih buruk antara peradaban teknologi modern dan peradaban budidaya. Yang disebut tidak ada yang mutlak, begitulah masalahnya. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Xia Ruofei memutuskan untuk segera memodifikasi algoritma dan mencoba menggunakan sisa waktu sebelum menjalankan program kembali. Kali ini kepercayaan dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Mu Sheng datang dengan komputer laptop Xia Ruofei, dan berkata sambil tersenyum masam, "Adik Xia, kekuatan ini, komputer kembali padamu." Xia Ruofei sedikit aneh, dan bertanya, "Apakah seniormu tidak menontonnya?" Dalam waktu sesingkat itu, Mu Sheng pasti tidak akan mampu menyelesaikan 750 dokumen yang tersisa. Mu Sheng berkata, "Itu membuatku pusing, aku tidak membacanya. Aku tidak membacanya. Ini telah diperiksa bersama oleh semua orang, aku khawatir aku tidak akan mendapatkan penemuan baru." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Seniormu, izinkan saya istirahat. Saya akan memodifikasi program algoritma sesegera mungkin, dan mencoba menggunakan waktu yang tersisa untuk melakukan perhitungan lain." "Oke, kalau begitu bekerja keras untuk adik Xia." Mu Sheng berkata, "Saya harap kali ini ada hasil yang bagus, haha." Faktanya, Mu Sheng dan yang lainnya sudah terbiasa dengan kegagalan. Jika mereka benar-benar tidak mendapatkan apapun kali ini, mereka tidak akan merasa kecewa. Paling-paling, mereka sedikit kecewa, dan kemudian mereka terus bekerja keras untuk mencari solusinya. Mu Sheng tidak ingin mengganggu kode penulisan Xia Ruofei. Setelah mengembalikan komputernya, dia duduk di sofa di sisi lain dan mengobrol dengan Liu Manxia dengan suara rendah. Xia Ruofei melihat laptop dengan daya baterai yang cukup, dan jantungnya sedikit bergerak. Dia meletakkan komputernya ke dalam ruang batu gua di batas gunung dan laut Lintus Space. Perilakunya tidak menarik perhatian semua orang di ruang tunggu, semua orang pasti mengira Xia Ruofei telah memasukkan komputer ke dalam senjata ajaib penyimpanannya. Ini adalah perilaku normal, dan mereka akan melakukan hal yang sama jika menggantinya. Kemudian, Xia Ruofei berkomunikasi dengan orang awam gimbal menggunakan pemikiran spiritual, "Gimbal senior, komputer saya sekarang telah kembali. Ini berisi pemindaian pola floating point definisi tinggi, serta 1000 kemungkinan pertama dari rencana teks sebelumnya. Kombinasi teks, jika Anda tertarik, Anda bisa melihatnya." Orang awam Yuntai berkata, "Saya tertarik. Tentu saja saya tertarik. Saya menganggur dan juga menganggur. Tapi, komputer yang Anda katakan, bagaimana cara menggunakan barang ini?" Orang awam Yuntai kini hanya memiliki tubuh roh. Meskipun tubuh roh juga dapat digunakan untuk mengontrol objek eksternal dengan mudah, dia sekarang berada di dalam ruang biji misterius. Lebih sulit dikendalikan, dan manipulasi seperti itu pasti akan mempengaruhi semangat. Tubuh menyebabkan kerugian, akan sangat sulit untuk mengganti hilangnya aura. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, orang awam Yuntai tidak akan dengan bodohnya memakan tubuh roh untuk memanipulasi objek eksternal. Tentu saja, Xia Ruofei juga dapat mengontrol komputer dari jarak jauh dengan kekuatan mental. Namun, tugas mendesaknya sekarang adalah memodifikasi dan meningkatkan program algoritma. Tentu saja, dia tidak boleh terganggu untuk membuka dan menutup gambar serta membalik halaman dokumen. Jadi, Xia Ruofei memanggil Xia Qing ke ruang batu gua. Ruang batu gua dilarang keras bagi siapapun selain pemilik ruang Lingtu. Tentu saja, Xia Ruofei mengizinkan Xia Qing memasuki gua. Pengoperasian komputer yang sederhana bukanlah suatu teknologi tinggi. Xia Qing belajar dengan sangat cepat. Setelah beberapa menit, dia belajar menggunakan touchpad untuk mengontrol mouse, membuka dan menutup dokumen, gambar, dan pengoperasian dasar lainnya.
Xia Ruofei mengajarkan Xia Qing operasi dasar ini dengan kecepatan tercepat melalui komunikasi ilahi. Kemudian, Xia Ruofei meninggalkan Xia Qing di ruang batu gua, untuk sementara bertindak sebagai sekretaris orang awam Yuntai. Xia Ruofei berkata kepada orang awam Yuntai, "Senior Yuntai, luangkan waktu Anda untuk melihatnya. Jika Anda memiliki penemuan baru, silakan beritahu saya." "Aku mengerti, silakan," orang awam Yuntai berkata sambil menyeringai, "Boneka kecil. Pertama bantu saya membuka pemindaian definisi tinggi yang dikatakan Xia Xiaozi, sehingga orang tua itu juga dapat melihat betapa jelasnya definisi tinggi itu." Xia Ruofei tersenyum, menarik kekuatan mentalnya, dan tidak lagi secara aktif memahami apa yang terjadi di dalam travertin. Tentu saja, jika orang awam Xia Qing atau Yuntai menghubunginya atas inisiatif, dia masih bisa menerimanya dengan segera. Xia Ruofei menggunakan komputer laptopnya untuk menjalankan ujung jarinya, menghapus bagian kode, dan kemudian menambahkan kode baru. Algoritma yang dibangun dalam pikirannya diwujudkan melalui sedikit kode. Algoritma ini merupakan ujian terhadap kemampuan berpikir logis, apalagi jika dimodifikasi pada algoritma aslinya, tingkat kesulitannya justru lebih besar. Namun, Xia Ruofei telah mengatur pikirannya. Pada dasarnya, tidak diperlukan proses berpikir apapun. Selain itu, kecepatan tangannya sangat cepat. Kode-kode di komputer terus bergulir, dan kebanyakan orang bahkan tidak dapat melihat tampilan di layar. Isi. Kecuali itu, Xia Ruofei membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk memodifikasi program algoritma. Dia memanggil Chen Xuan, dan mereka berdua membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk memeriksa ulang seluruh program algoritma. Xia Ruofei adalah yang paling jelas tentang hubungan logis dari keseluruhan program, jadi sambil melihatnya, dia membisikkan kepada Chen Xuan maksud dari kode ini, sehingga Chen Xuan dapat memahaminya dengan kecepatan lebih cepat, sehingga menghemat waktu sebanyak mungkin. Selama pemeriksaan mereka, 2 atau 3 kelemahan diperbaiki. Faktanya, jika lebih aman, Anda harus mencoba menjalankannya di lingkungan simulasi selama jangka waktu tertentu, memverifikasi stabilitas program, dan kemudian menjalankan superkomputer. Tapi sekarang waktu tidak memungkinkan. Xia Ruofei dan Chen Xuan buru-buru, setelah hampir tidak memeriksa program algoritma, hanya tersisa kurang dari 4 jam. Jika Anda membuang lebih banyak waktu, saya khawatir waktu yang tersisa tidak akan cukup untuk menyelesaikan proses perhitungan. Oleh karena itu, Xia Ruofei dengan cepat mengenkripsi ulang dan mengemas program tersebut, lalu menyalinnya ke hard disk seluler yang kosong, dan berjalan cepat ke ruang kendali ruang komputer lagi. "Hei Gong, saya telah menyesuaikan program algoritmanya, dan saya akan membantu kami menjalankannya lagi." Xia Ruofei langsung mengetuk pintu ruang kendali dan menyerahkan hard disk seluler kepada teknisi yang bertugas. Meskipun teknisi merasa sedikit heran, pemimpinnya menjelaskan tadi malam bahwa dia harus bekerja sama sepenuhnya dengan Xia Ruofei. Apalagi waktu orang lain belum habis, dan peralatan masih menganggur. "Mengapa Anda harus menjadi penjahat dan menolak permintaan masuk akal Xia Ruofei?" "Tidak masalah." Teknisi dengan senang hati mengambil hard disk seluler dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menjalankan programnya, dan kemudian mengirimkan hard disk seluler tersebut untuk Anda." "Bagus. Kerja keras yang luar biasa," kata Xia Ruofei. Teknisi yang bertugas juga tahu bahwa waktu Xia Ruofei sangat berharga, jadi dia kembali ke ruang kendali tanpa penundaan, menyalin program algoritma dari hard disk seluler, dan menjalankannya di superkomputer. Kemudian, dia melepas hard disk selulernya dan pergi keluar ruang kendali. Dia menyerahkan hard disk selulernya kepada Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xia, programnya sudah dimulai. Anda masih punya 4 jam waktu mesin. Ini tidak terlalu rumit, seharusnya tidak menjadi masalah besar." Teknisi membuat penilaian ini berdasarkan program Xia Ruofei sebelumnya, yang membutuhkan lebih dari 3 jam untuk menyelesaikan perhitungannya. Jika perubahan yang dilakukan Xia Ruofei pada program tidak terlalu besar, jumlah perhitungannya tidak akan banyak berubah. Faktanya, program modifikasi Xia Ruofei memiliki komputasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, jika tidak ada kecelakaan, waktu mesin harus mencukupi, dan Xia Ruofei masih yakin akan hal ini. Dia tersenyum dan berkata, "Lalu apa kerja kerasnya?" "Hei Gong, saya akan menunggu di ruang resepsi di bawah."
Segera setelah hasilnya keluar, tolong hubungi ruang resepsi dan beritahu saya. Bagus. Teknisi Hegong berkata sambil tersenyum, Tuan Xia, saya pikir sebaiknya Anda kembali ke Wisma untuk beristirahat. Anda bahkan tidak bisa berbaring di ruang tamu. Saya kira yang tercepat adalah 3 atau 4. Hasil hanya akan tersedia dalam 1 jam, cukup untuk Anda tidur. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, lagi pula, aku tidak akan berlari bolak-balik, aku masih muda, dan begadang sepanjang malam bukanlah masalah besar. Selain itu, kami sudah tidur sebentar di tengah malam. Baiklah kalau begitu, kata teknisi Hegong, begitu hasilnya keluar, saya akan segera menelepon ruang penerima tamu. Bagus, keras, keras. Xia Ruofei berkata dengan sopan, lalu meninggalkan ruang komputer. Tentu saja, Xia Ruofei masih memantau ruang kendali dengan energi mental. Urutan Rising Dragon terlalu penting, dan kelalaian apapun tidak dapat diterima. Setelah kembali ke ruang resepsi, Xia Ruofei dan Chen Xuan membicarakan situasinya, dan kemudian kedua pria itu menutupi ruang pemantauan dengan energi mental pada saat yang sama, mengamati setiap gerakan petugas. Waktu berlalu setiap menit, setiap detik, superkomputer Shenwei Taihu Light melakukan perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat langit berangsur-angsur menampakkan putihnya perut ikan, lalu perlahan matahari terbit dari timur. Sekitar pukul 7.30 pagi, telepon di ruang penerima tamu berdering. Xia Ruofei telah memeriksa dengan energi mental bahwa teknisi yang bertugas Hegong sedang menelepon. Dia sedikit senang, dan berjalan 2 langkah untuk mengambil telepon dan berkata, "Hei, apakah itu dia Gong?" "Ya, Tuan Xia, program Anda telah dijalankan," kata teknisi Hegong, hasilnya adalah paket data terenkripsi, saya menyalinnya secara utuh. Semua operasi Hegong berada di bawah pengawasan Xia Ruofei. Xia Ruofei secara alami sangat jelas. Dia tahu bahwa Hegong tidak melakukan apapun yang ekstra, apalagi mencoba menyimpan salinan data secara diam-diam. "Oke, aku akan segera ke sini." Xia Ruofei berkata, "Seberapa keras yang kamu lakukan?" "Terima kasih kembali." Hegong berkata, "Saya telah meletakkannya di komputer kerja di ruang kontrol, Anda dapat langsung melihat atau menyalinnya. Saya juga telah menghapus data di komputer kontrol. Anda dapat yakin tentang kerahasiaannya." "Oke," kata Xia Ruofei. Dia memanggil Chen Xuan, Mu Sheng, Liu Manxia dan lainnya, dan menuju ke ruang komputer dengan sekuat tenaga. Saat ini, pusat superkomputer belum mulai bekerja, tetapi penanggung jawab tugas transfer atau proyek berikutnya yang memerlukan penggunaan superkomputer telah tiba terlebih dahulu. Semua orang melihat sekelompok besar orang berjalan di gedung pusat superkomputer. Mau tidak mau memberikan pandangan penasaran. Saat ini, selain pekerja yang bertugas di ruang kendali, terdapat teknisi lain yang bertugas. Setiap orang menggunakan celah pendek ini untuk memeriksa status parameter peralatan. Hegong melihat Xia Ruofei dan yang lainnya memasuki pintu melalui jendela kaca besar, dan segera meletakkan karyanya dan berjalan keluar. "Manajer Xia, Hegong, terima kasih atas kerja kerasmu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Di mana? Data perhitungannya sudah ada di folder bersama komputer ini." Hegong Han berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa menyalinnya saja," kata Hegong sambil membuka folder bersama dan menunjuk ke salah satu file. Terkompresi. File terkompresi diberi nama secara otomatis, dan program yang ditulis sendiri oleh Xia Ruofei secara alami akan mengenalinya secara sekilas. Terlebih lagi, kekuatan mentalnya baru saja menutupi ruang kendali, yang setara dengan menyaksikan Hegong beroperasi dengan matanya sendiri, jadi pasti tidak ada masalah. "Terima kasih." Xia Ruofei langsung mengeluarkan hard disk seluler, menyalin file terkompresi ke hard disk, dan kemudian menjalankan program penghancuran data yang ditulis sendiri di hard disk untuk menghapus sepenuhnya data asli di komputer. Xia Ruofei mencabut hard drive selulernya dan berkata, "Hegong, sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas kerja keras Anda tadi malam." "Terima kasih kembali," Hegong berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan bahwa ada masalah dengan datanya lalu mencarinya, karena data tersebut secara otomatis dibuat dan dikompresi oleh program, dan berdasarkan prinsip kerahasiaan, dia tidak dapat membukanya tanpa izin, tentu saja tidak mudah untuk membukanya. Ya, kemungkinan besar Xia Ruofei menemukannya ketika dia mencobanya.
Dan file terkompresi di komputer di ruang kontrol telah dihapus olehnya untuk pertama kalinya. Shenwei Taihuzi Guang sering kali melakukan beberapa layanan yang relatif sangat rahasia, sehingga terdapat proses tetap untuk pemrosesan data sensitif. Kemarin Direktur Pusat Kaisonglin secara pribadi menginstruksikan bahwa pekerjaan kerahasiaan harus dilakukan secara ekstrim, jadi He Gong juga sangat ketat. Menurut prosesnya, data tersebut dimusnahkan. Tentu saja, pertimbangan Kaisonglin bukan hanya wajah Wang Qi, tetapi identitas Xia Ruofei atau ketua perusahaan Taoyuan. Dia khawatir jika superkomputer kali ini digunakan untuk mensimulasikan proyek yang berkaitan dengan rahasia dagang perusahaan Taoyuan, itu akan menjadi rahasia di masa depan. Jika bocor pasti akan ada masalah. Oleh karena itu, penerapan ketat prosedur pemrosesan data rahasia juga merupakan semacam perlindungan bagi pusat superkomputer mereka sendiri. Setelah Xia Ruofei mendapatkan datanya, dia tidak berlama-lama di ruang kendali yang semakin sibuk. Dia menyapa He Gong, lalu meninggalkan ruang komputer bersama Chen Xuan dan yang lainnya. Saudara Xia, kemana kita akan pergi sekarang? Chen Xuan bertanya. Xia Ruofei mengerang sejenak, dan berkata, pergi ke kamar Wisma dulu. Mari kita periksa status datanya. Jika datanya masih salah kali ini, maka Xia Ruofei mungkin perlu mengoordinasikan beberapa superkomputer, bahkan jika Wang Qi tidak dapat membantu, tetapi jika Anda benar-benar perlu menggunakan superkomputer, Xia Ruofei akan meminta Tuan Song untuk maju. Ini untuk mengoordinasikan lebih banyak waktu. Tapi bagaimanapun juga, tinggal di kota Xinwu selalu tepat, jadi Anda tidak perlu bolak-balik saat mendapatkannya. Terlebih lagi, Wang Qi masih berada di pusat superkomputer, meskipun dia ingin kembali ke Beijing, dia tidak bisa meninggalkan sarjana tua ini di sini. Akibatnya, rombongan kembali ke Wisma dan semua pergi ke kamar Xia Ruofei. Xia Ruofei juga tidak menunda. Dia mengeluarkan laptop langsung dari ruang Lingtu, dan setelah menghubungkan hard disk seluler ke komputer, pertama-tama dia menyalin data ke komputer, dan kemudian menggunakan perangkat lunak dekripsi miliknya untuk mendekompresi data. Tidak peduli seberapa besar data teksnya, data tersebut akan didekompresi dalam waktu sekitar 10 detik. Kali ini, hanya ada satu dokumen teks di dalam folder. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan mengklik 2 kali dokumen teks untuk membukanya. Semua orang menahan napas, berdiri di belakang Xia Ruofei, menatap layar komputer dengan saksama. Hanya ada sekelompok angka di mata, 6035502201335052635223-72. Tentu saja, hal ini tidak terduga, karena Xia Ruofei menulis program algoritma sesuai dengan gagasan bahwa setiap floating point mewakili sebuah angka atau sekelompok angka. Setelah menambahkan berbagai penilaian logis, hanya ada satu hasil. Namun, di hadapan banyaknya angka, semua orang pasti tidak akan dapat mengetahui alasannya. Ini bahkan lebih sulit untuk dinilai dibandingkan sebelumnya. Semua teks yang dihasilkan sebelumnya semuanya teks. Meskipun ribuan teks telah diambil, Anda dapat melihat penilaian dasar secara sekilas. Setidaknya Anda tahu bahwa itu adalah tumpukan teks yang tidak ada artinya, atau benar-benar berisi konten. Namun kali ini semua angka yang dihasilkan adalah angka, dan Anda bahkan tidak dapat menilai apakah program berjalan normal dan apakah hasil yang dihasilkan benar. Xia Ruofei dengan cepat menelusuri ke 3.000 kelompok angka ini, dia telah memastikan bahwa ada 3.865 kelompok angka dalam dokumen yang dihasilkan, yang sesuai satu-satu dengan angka floating point. Dengan kata lain, setelah berbagai penilaian logis, program menganggap bahwa setiap floating point mewakili sekumpulan angka, bukan angka. Hal ini juga sejalan dengan prediksi Xia Ruofei. Lagi pula, jika ada lebih dari 3.800 angka, jumlah pengulangan di tengah tentu tidak akan terlalu kecil, dan kemungkinan pengulangan lebih dari 3.800 kelompok angka tentu saja jauh lebih rendah, yang juga sejalan dengan saat ini, situasi. Distribusi hasil. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, nah, itulah hasilnya, kita hanya dapat berasumsi bahwa hasilnya benar, dan kemudian melakukan analisis data atas dasar ini. Mari kita bicarakan. Anda dapat melihat dari 3.000 kumpulan angka ini, apa? Chen Xuan dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Mu Sheng dan Liu Manxia bahkan hampir tidak mengenali angka Arab. Lagi pula,
mereka terbiasa menggunakan 1 untuk mewakili 1 hampir sepanjang waktu. Meski angka Arab ini tidak sulit untuk dipahami, namun mereka ingin membiasakannya. Masih perlu waktu untuk beradaptasi. Bagaimana menurutmu? Semuanya bertukar pikiran. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya tidak mengerti mengapa saya datang, jadi saya ingin bertanya kepada semua orang apa pendapat mereka, mungkin seseorang memiliki inspirasi dan menemukan terobosan. Wei Wei, Kingsway, beritahu saya secara langsung apa yang telah Anda temukan, dan saudara Jian Fei dan gadis Siner, jangan malu, Anda dapat memberitahu saya penemuan apapun untuk referensi Anda. Wajah Yu Siner sedikit memerah, dan dia menatap tuannya terlebih dahulu. Liu Manxia tersenyum dan berkata, Siner, katakan saja. Jangan gugup, tidak ada yang akan menyalahkanmu jika kamu mengatakan sesuatu yang salah. Sekarang setiap orang tidak punya ide, wajar saja jika mendorong semua orang untuk angkat bicara, meskipun mereka mengatakan sesuatu yang salah, tidak masalah, mungkin mereka bisa memberi inspirasi kepada orang lain. Yu Siner mengangguk, dan berkata dengan lembut, saya melihat angka-angka ini dan menemukan bahwa sepertinya hanya 0 sampai 7, tetapi 8 dan 9 hilang. Saya tidak tahu apakah ini tempat yang istimewa. Petik 2. Yu Siner masih sangat tidak percaya diri, dan setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Xia Ruofei melihat dokumen digital di layar komputer, dan setelah melihatnya sekilas, dia langsung tersenyum dan berkata, Nona Siner, bagus sekali. Ini jelas sebuah penemuan. Tepatnya, seharusnya hanya plus atau minus 1 ke 17, dan 0, sebenarnya tidak ada plus atau minus 8 dan 9. Gadis Siner telah membuat awal yang baik. Mari kita analisa dan analisa, apa perbedaan antara kombinasi angka ini. Yu Siner dipuji oleh Xia Ruofei, wajahnya memerah dan kepalanya menunduk. Song Wei dan Ling Qingsui saling memandang, lalu menatap Xia Ruofei sambil tersenyum. Xia Ruofei tidak menyadari tatapan mematikan di mata kedua orang kepercayaannya, dan menatap layar komputer dan bergumam pada dirinya sendiri, panjang setiap rangkaian angka tidak konstan, dan tidak ada aturan tetap positif dan negatif. Proporsi jumlahnya. Pada saat ini, Chen Xuan berkata, Saudara Xia, mungkinkah ini adalah metode enkripsi khusus? Xia Ruofei tersenyum pahit, jika kata sandinya sederhana, diperlukan dasar matematika yang kuat, dan sampelnya tidak cukup. Sulit untuk memecahkan dokumen ini sendirian. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei berhenti sejenak, dan berkata, saya rasa itu tidak mungkin, sebenarnya, Anda harus menerjemahkan pola floating point ke dalam kombinasi numerik. Tanpa bantuan superkomputer, kesulitannya sudah sangat parah. Kombinasi digital ini masih merupakan konten terenkripsi, dan jika tidak ada ide untuk memecahkannya sama sekali, itu hanya dapat menjelaskan satu hal. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xia Ruofei. Xia Ruofei merentangkan tangannya dan berkata, itu berarti orang yang membuat 5 token ini di awal tidak ingin bisa menguraikan rahasianya. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Xia Ruofei melanjutkan, dua senior, Saudara Chen, desain tokennya sangat indah, dan pola floating point-nya juga sangat misterius. Menurut saya token yang dibuat dengan susah payah pasti ingin meninggalkan informasi penting. Jika terlalu sulit untuk diuraikan, bahkan di luar jangkauan tenaga kerja, kemungkinan ini sepertinya tidak mungkin. Museng tersenyum, mengangguk dan berkata, saya juga setuju dengan pernyataan Saudara Xia. Saya pikir semua orang tidak boleh terlalu memikirkannya. Perhatikan untuk mengetahui apakah ada aturan dalam angka-angka ini. Mungkin seperti yang dikatakan Saudara Xia, semuanya tidak terlalu rumit. Ya, kita tidak perlu mempersulit masalah sederhana. Chen Xuan juga mengangguk dan berkata, cobalah temukan aturannya terlebih dahulu. Sangat tidak mungkin untuk mempertimbangkan solusi yang rumit. Semua orang membicarakannya, tetapi selain proposal pertama Yu Siner yang hanya memiliki angka dari 0 hingga 7 dan minus 7 hingga minus 1, kecuali kurangnya temuan plus atau minus 8 dan 9, semua orang tidak menemukan penemuan yang sangat menyegarkan. Pada saat ini, Song Wei, yang berdiri di samping Xia Ruofei, menatap sekelompok angka di layar komputer, dan tanpa sadar bernyanyi dengan suara rendah. Semua orang berdiskusi, jadi ruangan itu sebenarnya cukup berisik, tapi Xia Ruofei masih mendengar suara rendah Song Wei bersenandung dengan tajam.
Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan bertanya sambil tersenyum, Wei, nada apa ini? Sepertinya aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi kedengarannya cukup bagus. Faktanya, senandung Song Wei sepenuhnya terjadi di bawah sadar. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tersipu dan berhenti. Jangan berhenti, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Wei, kamu belum menjawabku. Lagu apa itu? Song Wei kembali sadar, dia menunjuk ke layar komputer dengan rasa malu, dan berkata, Aku tidak tahu apa yang salah. Baru saja aku tanpa sadar menyenandungkan kombinasi angka ini sesuai dengan notasi musik bernomor. Aku tidak menyangka itu benar. Seperti sebuah lagu, Xia Ruofei tercengang saat mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap layar komputer, mengubah angka-angka itu menjadi notasi musik bernomor di benaknya. Benar saja, beberapa grup pertama adalah lagu yang baru saja dinyanyikan Song Wei. Chen Xuan dan yang lainnya juga memperhatikan dialog antara Xia Ruofei dan Song Wei. Chen Xuan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Xia, Nona Song Wei telah memberi kita ide yang bagus. Tapi, apakah angka-angka ini hanya sebuah musik? Jika hanya itu, mengapa menggunakan metode enkripsi yang begitu rumit? Apakah itu hanya kebetulan? Xia Ruofei tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi dengan cepat memeriksa lebih dari 3.000 set angka. Sekelompok angka seperti itu secara alami tidak akan menjadi notasi standar, dan apa yang diwakili oleh angka negatif dan nol di dalamnya bergantung pada tebakan, sehingga Xia Ruofei tidak dapat segera mereproduksi lagu tersebut dalam pikirannya. Namun, bahkan setelah menyampaikannya secara kasar, Xia Ruofei masih dapat menentukan bahwa kombinasi angka-angka ini benar-benar dapat membentuk sebuah karya musik. Xia Ruofei merenung sejenak, lalu berkata, Saudara Chen, mari kita analisa dulu. Pertama-tama, kita berasumsi bahwa arah penguraian kali ini benar, dan program berjalan normal, dan hasil yang dihasilkan adalah tidak ada masalah, kan? Chen Xuan mengangguk dan berkata, tentu saja, ini adalah premis utama. Senyuman muncul di wajah Xia Ruofei, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berkata, saya pada dasarnya bisa yakin sekarang bahwa tidak akan ada masalah dengan premis utama kita. Chen Xuan terkejut sejenak, dan kemudian segera sadar kembali. Ia membuka matanya dan bertanya, maksud Anda, arah penguraian kami benar, program berjalan normal, dan data hasil benar. Apakah Anda yakin akan hal ini? Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, untuk pertimbangan yang cermat, pada dasarnya hanya bisa dikatakan pasti, tapi kemungkinannya sangat tinggi. Chen Xuan dan yang lainnya menarik napas pada saat bersamaan. Chen Xuan masih agak sulit dipercaya. Dia menunjuk ke file di layar komputer yang penuh dengan kumpulan angka, dan bertanya, apa dasarnya? Apakah karena lagunya? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya baru saja melewati 3.000 kombinasi angka ini secepat mungkin. Meskipun saya belum sepenuhnya menentukan apa yang diwakili oleh angka-angka tersebut jika ini adalah notasi musik bernomor, namun demikian, tidak ada keraguan bahwa ketiganya ribuan set angka masih bisa membentuk sebuah karya musik. Chen Xuan mengangguk sambil berpikir, dan berkata, saya percaya visi Saudara Xia, artinya, angka-angka ini benar-benar dapat diubah menjadi sebuah karya musik, bukan? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, jika Anda ingin restorasi yang sempurna, Anda perlu mencoba lagi, terutama untuk mengetahui arti dari beberapa angka. Mu Sheng mendengarkan sebentar, lalu menyela dan bertanya, adik Xia, aku tidak mengerti sedikit pun. Bahkan jika angka-angka ini dapat membentuk sebuah karya musik, mengapa kita dapat membuktikan bahwa penilaian kita sebelumnya adalah benar? Benar. Sudut mulut Xia Ruofei sedikit berubah dan berkata, kepalamu, pikirkan sebaliknya. Ada 3 kondisi dalam premis utama yang baru saja disebutkan, arahnya benar, programnya normal, dan datanya akurat. Jika salah satu dari mereka tidak benar, maka kita mendapatkan jawabannya pasti sepasang angka yang kacau dan tidak beraturan. Bagaimana bisa menjadi sebuah karya musik? Dan karena kita mendapatkan musiknya, bukankah itu berarti kita ada di dalamnya jalan yang benar? Mu Sheng berpikir, tapi masih sedikit mengernyit dan bertanya, adik Xia, aku tidak meragukan penilaianmu. Aku hanya sedikit khawatir, bagaimana jika ini kebetulan?
Xia Ruofei berkata dengan pasti, mungkin kebetulan bahwa sekelompok dua kelompok dapat membentuk nada yang bermakna, tetapi lebih dari 3.000 kelompok dapat membentuk sebuah musik, kemungkinan suatu kebetulan jauh lebih rendah daripada 5 juta dalam lotere. Berbicara tentang hal ini, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, hari ini kejadian ini mengingatkan saya pada sebuah cerita. Psikolog Rusia Lefebvre selalu percaya bahwa musik adalah transmisi perasaan dari satu orang ke orang lain. Dia bahkan percaya bahwa bahasa musik adalah bahasa universal alam semesta. Lefebvre pernah mempelajari spektrum bintang SS433, dan dia menemukan bahwa perlambatan spektrum berhubungan dengan komposisi musik 9 nada pada waktu tertentu, dan keakuratannya tidak biasa bagi banyak ahli. Pada awalnya semua menganggapnya konyol, tetapi setelah diperiksa dengan cermat, saya harus mengakui bahwa spektrum bintang SS433 memang dapat membentuk musik. Tentu saja, sebagian besar astronom menganggap musik itu kebetulan, dan tidak ada kecerdasan kosmik yang menggunakan planet untuk mengarangnya musik. Setelah Xia Ruofei selesai menceritakan kisahnya, dia melihat sekeliling ke arah kerumunan, dan kemudian berkata, Lefebvre secara matematis menghitung kemungkinan bahwa spektrum bintang ini cocok dengan musik, yaitu sekitar 1 dari 1000. Kemungkinannya sangat rendah, itu adalah cukup untuk membangkitkan minat dan perhatian semua orang. Artinya, kemungkinan pembentukan musik yang alami atau tidak disengaja sangat rendah. Apalagi lebih dari 3.000 set kombinasi digital kami dapat membentuk musik yang bermakna, atau dibentuk oleh kecelakaan. Saya dapat mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya hal semacam ini mendekati nol. Chen Xuan perlahan mengangguk dan berkata, kemungkinannya memang sangat kecil. Saudara Xia, bisa dikatakan, kami telah menemukan jalan yang benar kali ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita melangkah lebih jauh di jalan ini, dan bahkan mencapai tujuan akhir, mendapatkan jawaban akhir. Xia Daoyou, karena musiknya pasti, haruskah kita mulai dengan musiknya dulu? Liu Manxia bertanya dengan nada konsultatif sambil tersenyum. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya setuju. Kami akan mengkonfirmasi konten musiknya sesegera mungkin, dan mungkin kami dapat menemukan lebih banyak petunjuk. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum dan memandang Song Wei, dan berkata, Wei Wei benar-benar jenderal saya yang diberkati. Tanpa inspirasi Anda, kami tidak akan pernah berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah lagu, apa? Song Wei tersipu dan berkata, saya juga tidak sengaja memotong pohon willow. Saya tidak tahu apa yang salah sekarang, jadi tanpa sadar saya menyenandungkannya sebagai notasi. Berpura-pura tak terlihat, lebih baik jika kamu tidak sengaja memotong pohon willow. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini menunjukkan bahwa kamu memiliki takdir dengan lagu ini. Jadi selanjutnya kamu harus berbuat lebih banyak. Kami berusaha untuk mereproduksi lagu ini dengan sempurna. Song Wei tersipu dan mengangguk, dan berkata, jika saya bisa membantu, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Wei Wei baru saja menyenandungkan bagian sebelumnya, jadi mari kita bicarakan perasaanmu dulu. Song Wei mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku tidak terlalu memikirkannya sekarang. Aku hanya mencocokkan catatan dari do ke si dari 1 sampai 7, dan kemudian aku merasa itu tidak sepenuhnya benar, karena itu jelas sedikit tersandung. Baiklah, mari kita pertimbangkan ini perlahan-lahan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, solusinya selalu lebih dari kesulitan, belum lagi bagian tersulit yang harus kita atasi. Langkah selanjutnya tidak lebih dari trial and error, dan beban kerjanya tidak istimewa. Besar, Mu Sheng dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Liu Manxia merenung sejenak, dan berkata, teman Xia Dao, ayo pelajari kombinasi angka ini sesuai dengan arah partitur musiknya. Xia Ruofei mengangguk, dan berkata, ini harus menjadi pertimbangan prioritas kita. Tapi, saya pikir kita harus kembali ke ibu kota dan membicarakannya dulu. Chen Xuan mengangguk dan berkata, ya, karena pada dasarnya kita dapat memastikan bahwa jawaban kombinasi angka ini benar, maka kita tidak lagi memerlukan superkomputer. Lagi pula, tidak nyaman di sini. Lebih baik kembali ke tempat Xia bersaudara berada di Beijing. Faktanya, Chen Xuan ingin lebih kembali ke Tianyimen, tetapi dia tahu bahwa Xia Ruofei tidak dapat sepenuhnya melepaskan kewaspadaannya,
dan tidak pantas bagi Xia Ruofei untuk pergi ke Tianyimen, setidaknya pada tahap ini. Demikian pula, jika Mu Sheng dan Liu Manxia meminta pergi ke Changlangmen atau Fei Huagu untuk mempelajari kombinasi digital ini, Chen Xuan juga akan memiliki kekhawatiran. Oleh karena itu, industri Xia Ruofei di dunia sekuler menjadi pilihan yang paling tepat. Lagi pula, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan apapun, dan Anda tidak perlu khawatir tentang pihak mana yang terlalu berkuasa. Bahkan Xia Ruofei sebagai master, dan semua orang demikian pula, bahkan Xia Ruofei sedikit dirugikan karena basis budidaya dan latar belakangnya. Mu Sheng dan Liu Manxia sama-sama orang yang telah melalui perubahan hidup. Wajar saja setelah beberapa saat mengumbar, mereka sudah ingin memahami berbagai pertimbangannya, sehingga tidak mengajukan keberatan, dan langsung menyetujui. Oleh karena itu, Xia Ruofei untuk sementara menyimpan laptopnya, dan menghubungi awak kapal yang masih bersiaga di Xinwu, dan meminta mereka untuk segera mengajukan penerbangan kembali ke ibu kota. Setelah menelepon kru, Xia Ruofei menelepon Feng Xiaoyi, seorang mahasiswa doktoral di Wangqi, dan bertanya tentang rencana perjalanan Wangqi. Setelah mengetahui bahwa Wangqi kebetulan sedang sarapan di lantai 2 Wisma, Xia Ruofei turun untuk menemukannya. Beri dia perjalanan. Di dalam kotak, Kai Songlin, Direktur Pusat Superkomputer, dan anggota tim pusat lainnya, termasuk Wakil Direktur Wei, menemani Wangqi makan sarapan di sini. Manajer Xia, apakah kamu sudah makan? Wangqi bertanya sambil tersenyum setelah melihat Xia Ruofei. Atasi saja, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, akademisi Wang bangun pagi-pagi sekali. Wangqi menertawakan dirinya sendiri, ketika orang bertambah tua, perasaan mereka berkurang. Orang muda sekarang tidur 3 tiang sampai matahari terbenam. Hanya orang tua yang akan mati yang akan bangun pagi. Kai Songlin tersenyum dan berkata, akademisi Wang, ini adalah gaya hidup sehat. Ini tidak ada hubungannya dengan usia. Kemudian Kai Songlin berkata kepada Xia Ruofei, Tuan Xia, saya telah meminta Anda pergi ke kamar untuk mengundang Anda sarapan, tetapi Anda telah pergi ke ruang komputer. Saya juga meminta ruang komputer untuk memperhatikan. Saya datang di sini untuk makan malam. Orang-orang ini juga acuh tak acuh terhadap pekerjaan, jadi saya harus mengkritiknya ketika saya melihat ke belakang. Xia Ruofei adalah tamu yang dibawa oleh Wangqi. Meskipun Xia Ruofei telah menunggu di gedung ruang komputer pagi ini karena alasan objektif, Kai Songlin masih merasakan sedikit keramahan yang buruk, terutama di depan Wangqi. Diindikasikan, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Direktur Kai, ini tidak ada hubungannya dengan rekan-rekan di ruang komputer. Semua orang lelah bekerja, terutama He Gong. Dia tidak bisa menutup matanya pada shift malam tadi malam. Saya sedang sibuk menyerahkan pekerjaan di pagi hari. Saya tidak ingin mengganggunya, jadi saya diam-diam kembali ke Wisma. Kali ini, Wangqi bertanya, Tuan Xia, apakah acaranya berjalan lancar tadi malam? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pertama kali tidak terlalu lancar. Kemudian saya menyesuaikan algoritma dan menjalankannya lagi. Hasilnya akhirnya ideal. Untungnya, waktu komputer yang Anda bantu berkoordinasi dengan akademisi Wang cukup lama, dan waktu perhitungan program saya jumlahnya kurang dari yang diharapkan, dan perhitungan akhirnya selesai sebelum waktunya. Abis, Wangqi menunjukkan warna yang aneh dan berkata, jadi, apakah Anda langsung menyesuaikan program algoritma tadi malam? Ketika waktu sangat terbatas, mencari tahu bagian-bagian yang perlu dimodifikasi dari sejumlah besar kode, dan kemudian mengubah konten yang sesuai, mudah untuk dikatakan, mungkin bug kecil memerlukan waktu beberapa hari bagi programmer. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya lebih beruntung. Saya menemukan bagian yang perlu disesuaikan pertama kali. Saya kebetulan punya ide yang jelas, jadi saya mengubahnya. Besar, Wangqi mau tidak mau mengacungkan jempol pada Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata, ngomong-ngomong, akademisi Wang, bagaimana Anda merencanakan rencana perjalanan Anda selanjutnya ke sini? Wangqi tersenyum dan berkata, pekerjaanku di Xinwu sudah selesai, mari kita lihat pengaturanmu. Jika kamu akan tinggal di Xinwu selama beberapa hari, atau jika kamu ingin pergi ke tempat lain, aku akan membawa Xiao Feng kembali dulu. Beijing, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kami juga siap untuk kembali ke Beijing, jadi ayo pergi bersama.
Xia Ruofei juga khawatir Wang Qi masih ada urusan di sini. Mereka semua sangat ingin kembali dan terus mempelajari kombinasi digital. Tentu saja, mereka tidak bisa menunggu di sini sepanjang waktu. Jika Wang Qi tidak bisa kembali ke Beijing hari ini, Xia Ruofei juga akan kembali dulu, yang paling banyak adalah membeli tiket kelas 1 untuk setiap guru dan siswa Wang Qi. Sekarang Wang Qi juga akan kembali, dia memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Saat ini, kru juga melakukan panggilan. Setelah Xia Ruofei menjawab panggilan tersebut, dia tersenyum dan berkata, Akademisi Wang, kru telah menelepon, dan kru berangkat pada pukul 10.30 pagi. Apa lagi yang harus Anda tangani? Kali ini sudah terlambat. Petik 2. Wang Qi berkata sambil tersenyum, ya, ayo bersiap sekarang. Bagus. Xia Ruofei berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk sarapan. Ayo berangkat jam 8:30 dan bertemu di lantai bawah di Wisma.